Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Aisyah Munawaroh dari kelas B4, nomor induk mahasiswa 23811130118. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial Media Branding PAI dengan dosen pengampu Bapak Zainal Muttaqin. Dalam video ini saya mengambil tema mengenai tata cara berwudu dengan target audiens usia 10-15 tahun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh bahagia ini, di kumpulan kita rutin biasanya dalam materi-materi singkat. Hari ini materi kita adalah tata cara berwudu. Tahu wudu? Salah satu syarat sah untuk melakukan sholat. Jadi jika sebelum sholat kita harus diwajibkan untuk berwudu agar sholat kita menjadi sah. Apa saja urutan-urutan dalam berwudu? Nah, dalam hal ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum kita ke tata cara berwudu, Mbak Is akan menjelaskan mengenai apa itu wudu. Wudu adalah salah satu cara untuk bersuci dalam ajaran agama Islam. Wudu menggunakan air yang mengalir agar sah dalam menghilangkan hadas kecil. Kemudian wudu merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah. Jadi wudu itu merupakan salah satu syarat sah untuk melaksanakan sebuah ibadah. Ya, ibadah umat siapa? Ibadah umat Islam, betul. Kemudian apa saja syarat sah dalam berwudu? Yang pertama pasti harus beragama Islam. Jadi kalau agamanya Islam pasti harus melaksanakan wudu. Kemudian apa lagi? Berakal. Kemudian menggunakan air yang suci. Tidak ada hal yang menghalangi. Seperti apa, Mbak? Seperti cat kuku atau bahkan kena lem atau sejenis kutek yang biasanya kalau kita pakai di kuku. Nah, itu bisa menghalangi air ketika saat kita berwudu. Jadi tidak akan kemungkinan tidak sah dalam melaksanakan wudunya. Kemudian mengetahui mana yang syarat sah, rukun wajib dalam berwudu dan rukun sunah-sunah dalam berwudu. Kemudian apa rukun wudu yang wajib dan harus kita lakukan? Yang pertama itu niat. Sudah pada tahu niatnya? Tahu. Mari kita baca dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, yang kita baca tadi adalah niat dalam berwudu. Ketika kita membasuh wajah, jadi pada saat membasuh wajah kita membaca niat berwudu. Yang selanjutnya yaitu membasuh seluruh wajah dari batas rambut hingga dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri. Kemudian jangan lupa mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki. Itu tadi rukun wajib dalam berwudu. Kemudian apalagi rukun sunah-sunah wudu? Ada. Yang pertama membaca basmalah pada saat mengusapkan atau mencuci telapak tangan. Jadi pada saat kita mencuci telapak tangan itu harus melafalkan basmalah. Kemudian yang kedua berkumur. Jadi berkumur sebanyak berapa kali, Mbak? Berkumurnya sebanyak 3 kali. Betul, berkumurnya sebanyak 3 kali. Kemudian habis berkumur kita membersihkan lubang-lubang hidung atau kotoran-kotoran yang ada di hidung. Kemudian mengulangi sebanyak 3 kali. Membasuh anggota wudu selain kepala mendahulukan bagian kanan. Nah, sekarang kita ke tata cara berwudu. Yang pertama membaca basmalah. Jangan lupa segala sesuatu harus dilakukan dengan basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niatkan di dalam hati bahwa kita akan melakukan wudu.
Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur sebanyak 3 kali. Membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Mencuci wajah dengan merata. Kemudian pada saat mencuci wajah jangan lupa membaca niat apa tadi? Niat wudhu yang kita baca bersama tadi. Kemudian mencuci kedua tangan, dimulai dari tangan kanan, dari jari-jari sampai ke siku. Jadi harus diusap tangan kita dari mulai sebelah kanan dulu 3 kali, dari jari sampai ke siku, kemudian ke kiri, dahulukan sebelah kanan. Kemudian kita mengusap kepala, sebagian atau seluruh, boleh sebagian atau boleh hanya sedikit saja. Sebanyak berapa kali, Mbak? 3 kali. 3 kali boleh, 1 kali boleh. Kemudian mengusap kedua telinga. Jadi kita usap telinga dari telinga bagian luar sampai ke telinga bagian dalam sebanyak 3 kali. Jadi dibersihkan telinga-telinga ini dari kotoran-kotoran yang berada di telinga. Kemudian yang terakhir baru kita mencuci kaki. Cuci kaki dari mana, Mbak? Dari sebelah kanan sebanyak 3 kali. Batasnya, Mbak, dari jari-jari kaki sampai mata kaki. Dahulukan pasti sebelah kanan. Sudah kaki kanan sudah selesai, baru pindah ke kaki kiri. Nah, itu tadi tata cara wudhu. Ada 8 tata cara yang harus kita runtutkan dalam agar pelaksanaan wudhu berjalan dengan sesuai dengan urutannya. Nah, setelah berwudhu itu ada doa yang harus kita hafalkan. Ada yang tahu doanya? Doa setelah berwudhu. Coba Kalisa. Mari kita ulangi bersama. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-sholihin. Sekarang kita ke apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Apa itu, Mbak? Kubul atau dubur adalah sesuatu seperti kentut, buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, hilang akal. Misalnya kita tertidur atau tidurnya terlelap, pingsan, bahkan mabuk, itu juga dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan juga membatalkan wudhu. Selanjutnya, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Mahram itu apa, Mbak? Yang tidak sedarah. Jadi itu juga membatalkan wudhu. Nah, kemudian adab-adab berwudhu. Yang pertama, menghemat air dan tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya, tidak berbicara saat wudhu. Jika diperlukan atau mendesak baru kita boleh berbicara. Selanjutnya, menghadap kiblat jika memungkinkan dan melaksanakan wudhu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru. Materi tadi sudah Mbak Is sampaikan. Sekarang dari kalian ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Rachel, Nita, Kalisa, Mbak, Ririn? bolehkah bertanya? Boleh. Mau bertanya apa, Ririn? Bolehkah air teh digunakan untuk berwudu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Air teh itu air yang suci. Dia boleh diminum tapi tidak boleh untuk berwudu. Mengapa? Karena air teh itu sudah ada campurannya. Jadi bukan air yang murni. Jadi air yang sudah tercampur itu tidak boleh dipakai untuk berwudu karena dia sudah tidak bisa menyucikan. Paham, Ririn? Alhamdulillah sudah mengerti. Alhamdulillah sudah mengerti. Yang lain paham? Paham. Mbak, bolehkah saya bertanya? Boleh. Kalisa mau bertanya apa? Jika tidak sengaja bersama teman-teman di sekolah, apakah membatalkan wudhu? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jika
Tergantung pada situasi. Jika Kalisa bersentuhan dengan teman perempuan yang sesama agama Islam, berarti Kalisa tidak wajib untuk berwudu lagi. Tetapi jika Kalisa bersentuhan dengan teman Kalisa yang laki-laki, karena itu bukan mahram Kalisa, jadi harus berwudu lagi karena tadi alasannya bukan mahram. Jadi kalau tergantung situasi, kalau Kalisa bersentuhan dengan perempuan, berarti Kalisa tidak wajib untuk berwudu lagi. Tapi jika dengan laki-laki wajib berwudu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah mengerti. Oke. Jadi kesimpulan untuk hari ini bahwasanya wudu merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat kita harus berwudu. Baik tata caranya harus dilakukan secara runtut, bahkan niatnya juga tidak boleh dilupakan, dan kemudian doa setelah wudu juga tidak boleh dilupakan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Alhamdulillah sudah mengerti. Oke, langsung saja Mbak Is akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Mbak Isa akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.